Pemirsa, demonstrasi yang disertai aksi anarkis telah berlalu dan saatnya seluruh komponen bangsa bersatu demi kepentingan bersama, terutama agar perekonomian terus berjalan bahkan melaju lebih kencang. Dan optimisme ini bukan tanpa alasan, karena kerusakan dan kerugian akibat demonstrasi pada pekan lalu terpusat di infrastruktur umum. Tidak ada pusat produksi dan pusat perekonomian yang dirusak massa. Meski pusat produksi dan perekonomian aman dari kerugian, tidak demikian halnya dengan infrastruktur publik. Kita akan melihat pemirsa bagaimana ini pernyataan dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono yang menghitung kalau total kerugian akibat demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia nilainya ini diperkirakan mencapai hampir 900 miliar rupiah. Dan menurut Menteri Pekerjaan Umum, kerusakan infrastruktur ini terjadi mulai dari kerusakan yang ringan, berat, dan juga sedang. Dan ini mulai dari terbakar ringan sampai benar-benar terbakar habis. Jadi perkiraannya estimasi untuk seluruh Indonesia, pemirsa, ini kerugian fisik itu mencapai 900 miliar rupiah. Dan kita akan melihat apa saja sih infrastruktur dan bangunan yang rusak. Nah, ini ada beberapa data yang sudah kami himpun dari redaksi Metro TV, pemirsa. Infrastruktur dan bangunan yang rusak dan terbakar dalam aksi demonstrasi pada pekan lalu, yaitu kerusakan di sekitar gedung DPR Jakarta, kemudian gerbang tol dalam kota, halte bus Transjakarta, bangunan cagar budaya yang juga sebagai bagian dari kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, yang kita lihat bersama, pemirsa, ini beredar di media sosial, yaitu di Gerahadi, dan juga berbagai infrastruktur umum lainnya, yang mana ini diperkirakan, pemirsa, tadi sudah disampaikan sebelumnya, kerugiannya atau kerusakannya itu mencapai 900 miliar rupiah. Dan menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono, kerusakan dengan jumlah tertinggi ini berada di Provinsi Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mana untuk kerusakan di Jawa Timur ini, selain pembakaran gedung negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya, ini juga terjadi pembakaran kantor DPRD di Kota Kediri. Sementara itu, pemirsa, kalau tadi di Jawa Timur, kita lihat bagaimana di Makassar, yang mana kantor DPRD Makassar dibakar sejak Jumat hingga Sabtu dini hari tanggal 30 Agustus 2025. Jadi untuk kerusakan tertinggi ada di dua wilayah, yaitu di Jawa Timur dan juga di Makassar. Sementara itu, pemirsa, kalau kita melihat di ibu kota, di Jakarta, yang mana total kerugian akibat kerusakan fasilitas umum ini diperkirakan mencapai 80 miliar rupiah. Ini menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kerusakan yang terparah adalah jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Senen dan juga di Polda Metro Jaya. Selain itu, pemirsa, kerusakan lain ini juga terjadi di pintu masuk MRT Jakarta, yang mana fasilitas publik yang rusak adalah milik perusahaan daerah PT Transjakarta dan milik PT MRT Jakarta. Kalau itu kita melihat untuk estimasinya 80 miliar rupiah untuk di ibu kota, yaitu di Jakarta. Nah, pemirsa, atas kerusakan ini Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyiapkan anggaran 900 miliar rupiah. 900 miliar rupiah ini untuk seluruh Indonesia, nantinya untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak. Jadi ini tidak hanya berpusat di ibu kota Jakarta, namun juga tadi dua wilayah yang kerusakannya paling tinggi, yaitu di Jawa Timur dan juga di Makassar. Ini nanti ada anggaran dari pemerintah itu sebagiannya dari 900 miliar rupiah. Yang mana penyiapan anggaran dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dipastikan tidak mengganggu program strategis lainnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono juga menegaskan, anggaran untuk pemulihan kerusakan adalah anggaran tanggap darurat pemerintah, jadi menggunakan dana yang sudah ada. Nah, itulah pemirsa data yang kami himpun terkait dengan estimasi kerugian akibat demo yang berlangsung dalam satu pekan terakhir. Tentunya Zona Bisnis akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.